Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel di Hari Widarna Sadewa. Kembali lagi di channel kita. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu sejarah sapi. Nah, pasti kalian herankan kok sapi ada sejarahnya sih. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan ngasih tahu kalian apa itu sejarah sapi. Oke, kita lanjut aja di penjelasannya. Kidaut. Oke, sejarah sapi. Sudah lama sapi terlibat dalam keseharian manusia, yakni zaman Neolitikum. Seiring berkembangnya peradaban manusia, peran sapi semakin nyata. Kalian juga pasti kan selalu melihat kan, di berbagai daerah kalian pasti ada pembajakan sawah di daerah-daerah kalian. Nah, mulai dari pembajakan lahan ini pertanian hingga simbol keagungan. Di tanah air, sapi asli Indonesia bukanlah keturunan Bos primigenius, Saurus maupun Bos indicus. Nanti juga ada penjelasannya kok. Nah, di sapi lokal ini merupakan hasil domestikasi sapi liar Bos javanicus dan Bos sondaicus. Kini seiring disebut sebagai banteng di tanah air, sapi berperan penting di bidang pertanian, khususnya di daerah-daerah Pulau Jawa, apalagi di daerah punya aku sendiri ya guys, atau di rumah-rumah dekat kalian pasti juga memiliki lahan-lahan pertanian yang pastinya akan menggunakan sapi sebagai untuk membajak sawah atau sebagai bantuan untuk membajak sawah. Contoh aja nih, di sapi Bali kini dimanfaatkan sebagai penghasil daging sekaligus penarik beban alias ternak pekerja. Kalau kalian berkunjung ke Bali, pasti kalian gak asing akan melihat sapi Bali yang banyak dimanfaatkan oleh petani untuk melakukan pembajakan sawah. Budaya membajak sawah dengan bantuan sapi masih dilestarikan di berbagai daerah hingga sekarang. Oke, selanjutnya kalian pasti melihat sapi kan, ada gambar sapi yang cukup imut banget dan aku suka banget bentuk sapi ini. Oke, selanjutnya ada di klasifikasi. Di sini aku akan menjelaskan klasifikasi atau awalnya sapi diidentifikasi sebagai 3 spesies terpisah. Yakni yang pertama yaitu sapi primigenius atau yang disebut sapi yang sudah punah. Jadi sapi primigenius itu udah lama banget guys, udah mungkin 100 tahun yang lalu ya. Selanjutnya ada sapi indicus atau sapi zeb, merupakan sapi berpunuk, sekarang mengalami perkembangan di India dan di Asia. Kalian juga pernah kan lihat sapi indicus yang warnanya gitu loh. Kalian harus lihat-lihat deh. Kalau nggak tahu kalian bisa searching di Google, masih banyak banget gambar-gambar sapi yang memiliki sapi berpunuk atau jenis sapi indicus atau sapi zeb. Oke, yang ketiga ada sapi taurus atau sapi Eropa. Merupakan bangsa sapi yang menjadi nenek moyang dari sapi potong dan sapi perah, sampai sekarang mengalami perkembangan di Eropa. Jadi nggak kalian aja guys yang punya nenek moyang, sapi pun juga ada nenek moyangnya. Jadi kalian nggak boleh menghina sapi. Bahwa sapi itu masih mempunyai nenek moyang sama kayak kita. Oke, selanjutnya. Nah, morfologi. Pasti itu morfologi. Kalian tahu nggak sih morfologi apa? Dulu waktu aku masih SD, aku sering banget belajar morfologi. Dan morfologi itu sebenarnya apa sih? Kita harus perlu tahu dulu pengertian morfologi itu apa. Nah, aku jelasin ya. Kalian nggak tahu, itu morfologi adalah ilmu hayati mengenai tubuh organisme, mencakup aspek penampilan luar melalui bentuk, struktur, warna, pola, juga bentuk dan struktur bagian internal seperti tulang dan organ. Di morfologi itu bisa dilihat dari penampilan luarnya nih. Contohnya ya, sapi. Nah, sapi itu kan bentuk luarnya itu seperti apa sih? Warnanya itu seperti apa? Berarti kan mereka punya karakteristik dari tubuh mereka masing-masing. Contohnya aja, ada kan sapi perah itu warnanya, ciri khasnya apa? Pasti kan merah dan mohon maaf, hitam dan putih kan pasti. Nah, kalau sapi pedaging nanti juga ada warna-warna yang merupakan ciri khas dari sapi-sapi tersebut. Seperti itu, ada juga pola, ada strukturnya, bentuknya pun bermacam-macam. Kayak tadi itu ada sapi yang berpunuk, tapi nggak selamanya ada yang berpunuk, ada juga yang tidak berpunuk. Jadi kita lihat dari struktur luarnya atau aspek penampilan luarnya. Kalian paham? Kalau kalian memiliki komen atau apa, kalian bisa lihat aja komen di bawah, atau mau menambahin atau kritikan, boleh sekali mengenai morfologi. Kalau kalian tahu lebih spesifiknya, kalian bisa lihat aja di kolom komentar, kalian tulis pendapat kalian. Oke? Kita belajar bareng-bareng. Nah, selanjutnya ada anatomi organ. Nah, anatomi organ nih guys, apa sih? Apa kalian tahu apa itu anatomi organ? Kalian pasti tahu dong, masa nggak tahu sih? Apalagi zaman milenial kan, kalian pasti tahu. Khusus anak peternakan nih, ya aku juga anak peternakan loh. Tapi walaupun sekarang aku kuliah nggak di peternakan, tapi nggak apa-apa, aku searching pengalamanku waktu aku masih sekolah di peternakan. Nah,
kita kasih tahu apa itu anatomi organ. Yang pertama yaitu sapi termasuk dalam golongan ruminansia. Apa sih ruminansia? Hewan pemamah biak. Lebih spesifiknya aku kasih nanti di bawah. Oke, bersama kerbau, kambing, dan domba. Itu termasuk dalam hewan golongan ruminansia. Hewan ini memiliki sebuah lambung besar yang terbagi menjadi 4 kompartemen, yaitu yang pertama ada rumen. Apa sih itu rumen? Kalian tahu rumen atau enggak? Kalau anak peternakan pasti tahu dong anatomi organ sapi apa yang itu yang bernama rumen. Nah, yaitu kantong besar tempat mencerna serat kasar dan zat pakan lainnya melalui proses fermentasi oleh mikroba. Yang kedua, ada retikulum. Nah, retikulum ini juga termasuk dalam anatomi organ atau sistem pencernaan sapi. Pada dindingnya terdapat tonjolan beralur membentuk seperti sarang lebah. Nah, retikulum ini fungsinya apa sih di dalam organ ruminansia? Itu mengatur aliran digesta dari rumen ke omasum. Selanjutnya ada omasum. Nah, omasum itu apa? Kalian pasti tahu atau nggak tahu? Aku kasih tahu. Tenang aja teman-teman, karena aku lagi baik. Aku kasih tahu omasum itu apa. Omasum adalah dindingnya berlipat-lipat dan kasar. Omasum ini berfungsi untuk menyaring partikel pakan yang akan masuk ke abomasum. Nah, abomasum itu sendiri pada dirinya terdapat kelenjar yang menghasilkan cairan lambung berisi enzim pepsinogen atau garam organik, mukosa, asam hidroklorat, dan zat lainnya. Mohon maaf karena aku lidah-lidah orang Jawa, jadi agak kepas-kepas sedikit. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada gambar yang termasuk omasum itu apa sih? Itu esophagus, itu ada gambarnya kan, kalian bisa lihat di dalam bentuk ternak sapi. Nah, itu sapi apa kalau kalian tahu? Diperah kan? Nah, kalau kita lihat dari penampilan luarnya, kalian bisa tahu nih warnanya apa dulu. Yang tadi kita lihat dari morfologi tadi, warnanya hitam, ada putih, terus ada punduknya enggak ada kan, ada tanduknya juga. Nah, itu termasuk dalam morfologi atau penampilan luarnya. Nah, kalau dari anatomi organnya kalian bisa lihat itu yang termasuk omasum yang mana, ada gambarnya juga. Ada esophagus, ada retikulum, ada abomasum, ada rumen, kalian bisa lihat. Oke, kalian tulis komentar kalian di bawah tentang gambar ini, atau kalian mau kasih pengalaman kalian di bidang peternakan, mau menambahi silahkan, itu bebas, kita belajar bareng. Oke, selanjutnya yang terakhir, apa itu ruminansia? Kita tadi sudah sering membahas apa sih itu ruminansia, khususnya di bidang peternakan. Kalian pasti tahu nih ruminansia itu apa. Khususnya aku dulu waktu aku SMK, aku masuk ke jurusan bisnis ternak ruminansia. Kalau kalian udah masuk ke peternakan, kita harus tahu dong ruminansia itu apa. Masih kita nggak tahu. Oke, ruminansia adalah hewan pemamah biak secara teknis dalam ilmu peternakan serta zoologi dikenal sebagai ruminansia. Semua hewan yang termasuk dalam golongan ruminansia meliputi sapi, kambing, kerbau, dan domba. Oleh karena itu, setelah mengkonsumsi pakan, biasanya sapi akan berbaring santai dengan mulut asik mengunyah-ngunyah. Kalau kalian memperhatikan sapi waktu saat mereka diam itu nggak makan, kalian pasti lihat kan mulut sapi itu selalu bergoyang-goyang. Kalian pasti penuh tanda tanya, apa dia tuh makan sih? Enggak, sebenarnya sapi itu sedang berbaring santai dengan mulut asik mengunyah atau mengunyah kembali makanannya yang semulanya udah ditelan terus dia kunyah kembali. Nah, itu yang termasuk dalam kategori ruminansia atau pemamah biak seperti itu. Oke, terima kasih untuk materi yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalian bisa pelajari, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada kritikan, saran, kalian bisa komen di bawah, oke? Tapi jangan lupa tetap subscribe channel YouTube kita supaya kita lebih memiliki video-video selanjutnya untuk share ke kalian semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.